Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puja-puji kita sanjungkan kepada Allah, Rabb yang menghidupkan, mematikan, memberi manfaat dan mudarat, dan yang menguasai segala urusan. Alhamdulillah sahabat yang beriman, jumpa kembali di channel ini. Saya doakan semoga sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang kajian Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-48 dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan sehingga terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, mengimplementasikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-48 dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, orang yang hidup pasti memiliki tujuan untuk sukses, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, untuk menuju kesuksesan tersebut tidaklah mudah. Seseorang harus berusaha dengan keras dan berkompetisi dengan orang lain agar ia menjadi orang yang terbaik. Dengan seseorang berkompetisi, ia akan merasa termotivasi agar dapat mengalahkan para pesaingnya dengan segala cara. Akan tetapi, sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan, sebab kebaikan yang dilakukan oleh seseorang saat hidup di dunia dapat membantu orang tersebut mendapatkan keuntungan yang besar berupa surga. Umat Islam yang baik sudah seharusnya senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, atau biasa disebut dengan fastabiqul khairat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut di dalam ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tantabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sahabat yang beriman, ayat di atas mengandung arti, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Asbabul nuzul ayat ini tidak memiliki sebab khusus, namun ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Musa alaihissalam yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Sikap yang benar terhadap kitab suci adalah mentaati dan mengamalkan, bukan mencari-cari alasan agar dapat mengetahui atau mengubahnya hanya ingin mengikuti hawa nafsu. Setiap umat memiliki syariat tersendiri. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, syariat mengalami perubahan, dan aspek yang tidak berubah adalah dasar dan landasan agama, yakni tauhid atau keimanan. Kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran memiliki ciri khas di bidang syariat, tetapi ketiganya sama di bidang keimanan dan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dan kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-48 sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya melalui manusia serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, penegasan bahwa Al-Quran telah membawa kebenaran dan telah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang tidak akan pernah berubah meskipun satu huruf. Yang keempat, syariat setiap umat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pada zamannya, namun secara akidah tujuannya sama, yaitu mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, perintah kepada umat Islam agar memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Yang keenam, perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi umat yang terus maju, bergerak, dan berkembang menjadi lebih baik. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada tiap-tiap umat syariat tersendiri untuk menguji sejauh mana mereka dapat mengimplementasikan syariatnya. Yang kedelapan, perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci mereka. Isi dan kandungan yang kesembilan adalah anjuran menyempurnakan ibadah dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang ke-10, peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan semua amalnya semasa di dunia dan di akhirat. Yang ke-11, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur atas segala limpahan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-48 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan basmalah saat akan memulai sesuatu aktivitas agar segalanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada saat akan makan, naik kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua, istiqomah dalam mengerjakan kebaikan dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang ketiga,
peduli terhadap sekitar seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Yang keempat, selalu mentaati segala peraturannya dan menjauhi larangannya, seperti sholat tepat pada waktunya, menjauhi pergaulan yang kurang baik, dan lain sebagainya. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber yang tidak dapat dipisahkan. Hadis menguatkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Berikut ini contoh hadis yang terkait dengan kajian tentang berkompetisi dalam kebaikan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita." Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari, seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Adapun sikap dan perilaku yang mencerminkan kandungan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan antara lain, yang pertama, selalu memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan sebelum berlalu, seperti hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, selalu bersyukur, menjaga keimanan seperti dengan cara selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya fitnah dengan melakukan amal solih, seperti berusaha membantu orang lain dengan tidak membeda-bedakan.